Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dari dosa dan kita menjadi hamba Allah. Kata-kata ini berangkat dari kata-kata Santo Paulus kepada umat di Roma. Santo Paulus berkata, "Sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Kita telah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan wafat dan kebangkitannya, Kristus memerdekakan kita dari dosa. Pertanyaannya tentu selalu sederhana dan muncul begini. Tuhan Yesus telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Tetapi mengapa kita masih suka berbuat dosa? Berarti belum merdeka dong. Kita perlu memaknai kata-kata Santo Paulus ini sebagai suatu realitas dosa umat manusia, dan karena dosanya ini manusia tidak punya relasi dengan Allah. Dari dirinya sendiri manusia tidak sanggup dan tidak mampu sampai kepada Allah. Maka manusia memerlukan pertolongan Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus. Dengan hadir di dunia, kemudian menderita sengsara, wafat dan bangkit, jurang yang semula menganga antara Allah dan manusia dijembatani. Sehingga kini manusia hidup dalam rahmat berkat jasa Kristus yang wafat dan bangkit. Kuasa dosa yang mencengkeram manusia, yang memisahkan kita sehingga kita tanpa harapan, yaitu memisahkan kita dari Allah, itu telah dihancurkan. Pemisahan itu. Kristus menyatukan kembali Allah dan manusia. Dalam diri Yesus yang adalah Allah dan manusia, Allah menghampiri kita melalui Kristus dan kita ambil bagian dalam hidup Allah melalui Kristus. Dan Roh Kudus yang dianugerahkan ke diri kita itu membuat kita untuk selalu rindu dan mengharapkan pertolongan Allah itu. Maka kita dimerdekakan dari dosa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah, dan kini kita hidup dalam kasih karunia. Kita sudah didamaikan berkat Kristus yang wafat dan bangkit. Nah, perkaranya, kalau kita masih saja berdosa bukan karena tidak dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kelemahan-kelemahan diri kita, manusiawi kita, pilihan-pilihan kita yang bebas dan memilih untuk dosa, itulah yang membuat kita renggang dengan Allah. Tetapi
Dengan menyerukan belas kasih Allah melalui Kristus, kita akan diampuni. Kini tersedia jembatan Allah dan manusia ke Allah melalui Kristus itu. Sehingga kita menerima karunia Allah dan kita disebut sebagai hamba Allah karena kita kini orang yang mengabdi kepada Allah berkat Kristus. Dan karunia Allah itu adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Allah, anugerah hidup kekal dalam Kristus Yesus itu, pengudusan itu sudah kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kasih karunia Allah itu dilimpahkan kembali dalam bentuk sakramental, sehingga kita kini sudah dapat ambil bagian dalam bentuk roti dan anggur dalam komuni suci, dalam Ekaristi, pendamaian, pengudusan, berkat Kristus Yesus Tuhan kita yang wafat dan bangkit itu. Maka orang yang telah menerima tubuh Kristus, komuni suci, mestinya adalah orang-orang yang terus berupaya hidupnya pantas dan layak, menyesuaikan diri dengan statusnya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Inilah sebabnya kita semua diajak adorasi untuk menyembah Kristus yang telah memerdekakan kita dari dosa. Untuk mohon terus supaya kita tidak dipisahkan daripadanya. Sebab ketika kita menyembah kepada Kristus, kita memuliakan Allah Bapa melalui Kristus dengan adorasi ini. Dan itulah keselamatan kita. Keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui Kristus senantiasa diaktualkan, dijadikan nyata setiap kali kita Ekaristi, dan kita perpanjang, kita perdalam dengan hati dan diri kita melalui adorasi Ekaristi. Kita lanjutkan adorasi sambil terus menyembah Kristus agar selalu kita tidak terpisah daripadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.